Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam fikih munakahat, yang mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih melanjutkan tentang hukum-hukum terkait dengan masalah nafaqah. Setelah kita membaca keterangan dari kitab Fathul Qorib, begitu juga dengan sekelumit keterangan dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri tentang kewajiban nafaqah seorang anak kepada orang tuanya, maka pada kesempatan kali ini kita masuk tentang sekelumit persyaratan dan juga ukuran tentang nafaqah seorang suami kepada istrinya. Jadi ketika ada seorang suami yang dia itu sudah memiliki istri, di situ ada persyaratan-persyaratan yang ketika persyaratan ini terpenuhi, maka si suami berkewajiban untuk memberikan nafaqah kepada istrinya. Dan seandainya persyaratan itu tidak terpenuhi, persyaratan itu masih kurang, maka si suami belum wajib untuk memberikan nafaqah kepada istrinya. Dan ini perlu untuk diketahui, baik itu bagi para suami maupun para istri, sehingga suami mengerti kapan dia memang berhukum wajib, dia berhukum fardhu ain untuk memberikan nafaqah kepada istrinya. Demikian juga hal yang seperti ini penting untuk diketahui bagi para istri, supaya istri itu juga tahu seperti apa dia itu berhak untuk mendapatkan nafaqah dan kapankah dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafaqah. Artinya kewajiban nafaqah dari seorang suami kepada dirinya ini menjadi gugur. Sebelum dilanjutkan lagi, kita perlu membaca terlebih dahulu seperti apa keterangan dari kitab Fathul Qorib tentang masalah ini. Beliau Syekh Al-Qadhi Abu Suja Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzakaral musannifu as-sabab as-salisa. Musannif atau Syekh Al-Qadhi Abu Suja Al-Asfahani, beliau menyebutkan, menuturkan penyebab ketiga tentang munculnya kewajiban nafaqah. Ya, artinya ada 3 sebab yang memunculkan hukum wajib tentang masalah nafaqah ini. Yang pertama yang telah kita bahas adalah nafaqah dari orang tua kepada anak, lalu kemudian nafaqahnya anak kepada orang tua, dan yang sekarang adalah nafaqah karena sebab ketiga, yaitu ikatan suami istri. Beliau mengatakan wa nafaqatu zaujati al-mumakkinati min nafsiha wajibatun ala zauji. Yang kalau diartikan memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada istri, yang mana istri itu adalah istri yang mumakkinah, istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maksudnya wajibatun ala zauji, hukumnya adalah wajib bagi setiap suami. Ketika istri itu dia telah menyerahkan, memasrahkan dirinya kepada sang suami, maka suami wajib untuk memberikan nafaqah kepada istri yang seperti ini. Dari ungkapan kitab Fathul Qorib yang barusan saja kita baca, para ulama memberikan keterangan. Di antaranya adalah beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Beliau memberikan keterangan bahwa syarat supaya istri itu memang berhak mendapatkan nafaqah adalah bukan sekedar akad nikah saja. Kalau seandainya yang terjadi antara suami istri itu hanya sebatas akad nikah, namun kemudian si istri masih belum menyerahkan atau belum memasrahkan dirinya secara penuh kepada sang suami, maka
si suami hanya wajib untuk memberikan mahar kepada si istri, namun masih belum wajib untuk memberikan nafkah kepada si istri. Kenapa demikian? Karena si istri masih belum menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada si suami. Si istri belum menyerahkan dirinya secara utuh kepada si suami. Taruhlah misalkan si suami ini masih belum mendapatkan atau belum bisa beristimta dengan si istri. Si suami masih belum bisa melakukan hubungan badan dengan si istri. Karena si istri enggan, karena si istri itu lebih mengedepankan egonya untuk menjadi ruang beristimta bagi si suami. Ketika kondisinya seperti ini, maka si suami masih belum memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada si istri. Kewajiban suami saat seperti itu hanya sebatas memberikan mahar mas kawin saja kepada si istri. Lain lagi kalau kemudian si istri itu telah memasrahkan penuh dirinya kepada suami tanpa ada rincian-rincian apapun. Si istri telah pasrah sepenuhnya kepada si suami. Kapanpun, dimanapun si suami ini membutuhkan istrinya, si istri mengiyakan saja. Ketika si istri itu modelnya seperti ini, artinya dia itu sudah mumakkinah, maka si suami baru memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Dan si istri berhak untuk mendapatkan nafkah. Yang mana dalam hal ini, Syekh Baijuri memberikan keterangan qauluhu wa nafaqatu zaujati al-mumakkinati min nafsiha ay bi an aradat nafsaha alaihi ka an taqula lahu inni musallimatun nafsi ilaika. Yang dimaksud dengan nafkah ini wajib bagi suami dan diberikan kepada si istri ketika si istri itu memang telah menyatakan bahwa dirinya pasrah sepenuhnya kepada si suami. Ketika si istri itu pasrah, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah, sehingga suami juga wajib untuk memberikan nafkah. Itu kalau si istri ini betul-betul menyerahkan diri kepada si suami. Kalau kemudian tidak, beliau memberikan keterangan lanjutan, wa kharaja bil mumakkinati min nafsiha al mumtani'atu minat tamkini. Keluar dari kategori mumakkinah. Di awal tadi itu telah disebutkan syarat bahwa si istri ini berhak mendapatkan nafkah ketika dia adalah istri yang mumakkinah. Maka ketika istri itu bukan mumakkinah, artinya berarti istri itu adalah mumtani'ah. Si istri itu enggan untuk disentuh oleh suaminya. Si istri itu enggan untuk melakukan hubungan badan dengan suaminya. Maka istri yang seperti ini disebut dengan wahiyya an-nashizah, istri yang melakukan nusyuz. Dia melakukan dosa besar terhadap hak-hak hubungan suami istri yang seperti ini. Maka beliau mengatakan fala nafaqata laha. Istri yang seperti ini tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Walau madat muddatun walam ta'rid nafsaha alaihi. Sekalipun peristiwa yang seperti itu berjalan pada tenggang waktu yang lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semenjak terjadinya akdun nikah, lalu kemudian si istri ini masih belum menyerahkan diri, belum memasrahkan dirinya kepada si suami secara utuh, maka si istri masih belum berhak untuk mendapatkan nafkah. Ya. Dan masuk dalam kategori yang seperti ini, ketika si istri itu dia tidak menyerahkan, juga tidak mengatakan bahwa dirinya tidak mau, si istri itu hanya diam saja. Ya. Beliau mengatakan fala nafaqata laha aidon li'adami tamkini. Si istri itu ketika diajak bermesraan dengan suaminya tidak mau, lalu kemudian si istri itu juga tidak menyatakan dirinya enggan untuk disentuh oleh suaminya. Si istri tidak pernah menyatakan bahwa dirinya itu enggan untuk melakukan hubungan badan dengan suaminya. Si istri itu hanya diam saja. Ketika diajak bicara dia diam, ketika
sentuh itu dia diam, tidak merespon, bahkan mungkin secara sikap cenderung menolak, ya ada bentuk sikap yang menandakan dia menolak diri, ya, maka istri yang seperti ini masuk kategori istri yang enggan untuk menyerahkan diri kepada sang suami. Dan istri yang seperti ini masuk dalam kategori istri yang nasyizah. Ketika nasyizah seperti ini, istri itu melakukan perbuatan nusyuz seperti itu, maka si istri tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafkah. Beliau kemudian memberikan keterangan lebih jelas lagi. Beliau, Syekh Baijuri mengatakan, wala budda minat tamkini at-tammi. Yang dimaksud dengan tamkin, artinya memasrahkan diri kepada sang suami, adalah bentuk pasrah yang sepenuhnya, bukan pasrah yang setengah-setengah. Gambaran dari pasrah yang setengah-setengah itu, beliau mengatakan, falau makkanat hu waqtan duna waqtin bi antum kinahu al-laila bi antumakkinahu al-laila dunan nahari au fi darin duna darin fala nafaqata laha. Jika sekiranya si istri itu hanya menyerahkan diri pada waktu-waktu tertentu, namun di waktu yang lain tidak menyerahkan diri. Pada malam hari si istri memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan hubungan badan. Namun ketika masuk waktu siang, si istri enggan untuk melakukan hal yang seperti itu. Atau gambaran yang lain, misalkan si istri mau melakukan istimta dengan suaminya, mau melakukan watak dengan suaminya pada rumah ini, tapi kalau di rumah yang lain si istri tidak mau, misalkan seperti itu contohnya saja, itu juga masuk kategori istri yang tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Fala nafaqata laha. Maka si istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, sehingga artinya si suami pun juga tidak wajib memberikan nafkah karena perbuatan nusyuz yang telah dilakukan oleh si istri. Hal yang seperti ini merupakan hal yang penting untuk diketahui bagi pasangan suami istri, supaya tidak lagi ada kesalahpahaman. Si suami merasa dirinya tidak wajib memberikan nafkah, namun kemudian si istri merasa dirinya masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Terlebih-lebih kalau kemudian misalkan si suami itu sudah memberikan nafkah kepada si suami, kepada si istri, namun si istri itu masih enggan untuk memasrahkan diri, untuk memposisikan dirinya sebagai istri yang mumakkinah kepada sang suami. Ini merupakan perbuatan zalim yang berlipat-lipat ganda. Si istri telah melakukan perbuatan nusyuz, dan nusyuz ini merupakan dosa besar minal kabair bagi istri siapapun itu, dan dia juga telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Walaupun mungkin si suami itu secara lisan dia mengatakan telah ikhlas kepada si istri, namun belum tentu hatinya itu, hati si suami juga mengatakan rela, hatinya itu juga menyuarakan ridho kepada si istri ketika memiliki sikap-sikap yang seperti ini. Sehingga apa yang barusan kita baca dari keterangan kitab Fathul Qorib, demikian juga dengan keterangan yang disebutkan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, merupakan keterangan yang sangat penting sekali bagi setiap pasangan suami istri. Dan hal yang seperti ini bukan hanya ketika di awal pernikahan saja. Ketika ini terjadi di tengah pernikahan, artinya di tengah perjalanan rumah tangga, lalu kemudian si istri bersikap seperti demikian, maka ini juga masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang nusyuz. Si istri enggan untuk beristimta dengan sang suami. Tentunya keterangan yang barusan kita baca merupakan dalam kondisi-kondisi yang normal. Maksudnya kondisi normal itu si istri dalam keadaan tidak sakit parah, dalam keadaan yang mukhtaron, namun dia enggan. Lain halnya kalau kemudian si istri itu dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak mampu untuk menampung apa yang menjadi keinginan sang suami, maka ini tidak masuk dalam pembahasan yang barusan saja kita baca. Karena nanti itu ada rincian-rincian tersendiri, ada rincian-rincian khusus yang membahas tentang perihal-perihal yang seperti ini. Adapun misalkan kondisi yang ada pada istri itu tentang mood atau tidak mood.
Ketika istrinya ini mood, maka dia siap untuk melayani si suami. Namun kemudian ketika istri itu tidak mood, dia enggan untuk melayani si suami. Maka menurut apa yang diterangkan oleh para ulama, sikap istri yang seperti ini masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang nusyuz. Istri dilarang untuk menolak ajakan dari sang suami ketika memang si istri ini bukan dalam keadaan sakit. Kalau seandainya si istri itu dalam keadaan capek, bagaimana? Kalau memang capek yang sedang dirasakan oleh si istri itu dalam keadaan capek yang berat, karena mungkin si istri itu dalam sehariannya itu dia itu kerja keras dan sangat capek sekali kerjanya, maka ini masih mungkin saja untuk menjadi alasan penolakan kepada sang suami supaya tidak melakukan istimta. Namun kalau kemudian capeknya itu adalah capek yang biasa-biasa saja, maka si suami masih berhak untuk melakukan istimta kepada si istri, dan si istri pun juga wajib untuk menuruti apa yang diinginkan oleh sang suami. Hal yang seperti ini penting untuk diperhatikan, karena hal itulah yang kemudian bisa menutup pintu kemaksiatan-kemaksiatan yang di luar perkiraan pikiran manusia. Hal yang seperti ini yang kemudian bisa membendung, bisa meminimalisir peristiwa atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika seorang laki-laki dengan perempuan ini telah melakukan rumah tangga. Sehingga perlu saling menyadari antara si suami dengan si istri. Kalau memang seandainya si istri itu dalam keadaan udzur sakit, maka si suami pun patut untuk bersabar. Kalau memang sakit dari si istri ini adalah sakit-sakit yang memang pantas untuk melakukan penolakan. Tapi kalau kemudian sakitnya itu merupakan sakit-sakit yang ringan, maka si suami pun masih memiliki hak untuk melanjutkan yang namanya istimta. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan persyaratan-persyaratan berikutnya yang lebih rinci lagi tentang masalah yang seperti ini, tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah itu seperti apa, baik itu dalam nafkah yang wajib maupun nafkah yang sunnah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan keluarga kita, rumah tangga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang tunduk patuh kepada aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya akan memiliki keluarga yang pantas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.